Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, pesan Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kali ini kita ungkap akal bulus Habib Alwi bin Said bin Abdurrahim bin Abdurrahman Basaiban. Bermula dari Habib Said bisa menikah dengan putri Patih Danurejo, sehingga melahirkan seorang putra yang bernama Alwi bin Said. Sesuai dengan tradisi saat itu, Habib Alwi pada akhirnya memiliki nama Jawa dengan Danuningrat I, dan pada akhirnya di saat kolonial Inggris, Danuningrat I berkolaborasi dengan penjajah Inggris. Dia diangkat sebagai Bupati pertama Magelang dengan gelar Raden Tumenggung Danuningrat I. Dan setelah Inggris kalah perang, kolonialisme pada saat itu dilanjutkan oleh penjajah Belanda, dan Danuningrat I tetap dijadikan bupati di Magelang, yang sebenarnya pada saat itu wilayahnya berada di Kadipaten Kedu. Inggris memecah secara sistem pemerintahan menjadi Kabupaten Magelang. Lalu Tumenggung Danuningrat I itulah yang bekerja sama dengan Belanda memerangi terhadap pasukan Diponegoro. Pada pertempuran Perang Diponegoro, akhirnya Tumenggung Danuningrat I terbunuh oleh Kiai Usman Alibasa. Ini bisa dilihat referensinya dari Babat Perang Diponegoro halaman 104 dan buku Van der Burg dengan judul Asimilasi Hadral Maut atau Nikah Campur antara Pak Alwi dengan pribumi. Tentunya sudah menjadi bagian daripada strategi seorang pendatang akan bisa mendapatkan eksistensi kalau bisa menikahi dengan pribumi, terutama tokoh-tokoh bangsawan pada saat itu. Jadi memang sudah lama dari sejarah pengkhianatan dan kudeta Kesultanan Banten, dari Babat Perang Diponegoro bisa diketahui bangunan struktur politik para Habib Dobolowi sudah sedemikian rapi dan cukup lama. Maka tidak heran kalau pada saat sekarang ditambah dengan klaim mereka yang bohong mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, memiliki strata sosial, keagamaan, dan politik di Nusantara yang begitu kuat. Untungnya pada era sekarang ada seorang kiai dari Banten yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman mampu membongkar terhadap kebusukan, kepalsuan eksistensi mereka. Dan inilah saatnya titik kesadaran kita untuk bisa melihat sejarah panjang catatan hitam para
Pak Alwi di Indonesia tidak lagi mengotori dan menjajah secara psikologis kaum pribumi, merasa inferior, merasa rendah diri di hadapan para Habib Dobolowi yang mengajarkan rasisme, mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, menganggap dirinya lebih mulia dari pribumi. Di era penjajahan Belanda juga, kekuatan sosial politik keagamaan dibangun dengan pengangkatan seolah-olah sebagai mufti seorang Habib Usman bin Yahya menjadi antek penjajah Belanda, membuat jaringan kapiten-kapiten Arab, membuat pasukan, merekrut pribumi lagi dengan menjalankan politik divided et impera, memecah belah dan menciptakan permusuhan di antara pribumi. Di era pasca kemerdekaan, lagi-lagi Habib Dobolowi, Aidit, Musa Al-Munawar, Fakhrul, dan Sofyan Klat Pak Alwi menjadi gembong PKI yang sempat melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah pada saat itu. Di era reformasi, lagi-lagi Habib Rizik mengangkat dirinya seolah-olah imam besar, menciptakan mukibin-mukibin taklid buta, sehingga sering melakukan kerusuhan di Bumi Pertiwi dengan melakukan sweeping terhadap orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan Habib Rizik. Bahkan Rizik Syihab dengan sombongnya sering menghina terhadap tradisi dan budaya Nusantara. Lebih jauh, mulut Rizik Syihab berani mencaci maki terhadap presiden sah di Republik ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bahkan seorang Lutfi bin Yahya yang berpose seolah-olah ulama, seolah-olah dia seorang mursyid torekot, berani membelokkan sejarah Nusantara, berani membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, dan melakukan perlawanan terhadap PBNU pada hari ini dengan banyak trik-trik. Membelokkan Catman menjadi Pekalongan oriented. Lalu apalagi nalar sehat kita pada hari ini kok harus masih mau menjadi mukibin-mukibin taklid buta yang sebenarnya juga itu tidak diajarkan oleh agama Islam. Bersiaplah menjadi manusia yang berakal sehat untuk kita kembali kepada ajaran agama Islam dan tradisi adiluhung Nusantara, di mana kita sudah bersepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan bukankah agama kita mengajarkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berdasarkan taklid buta, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan berbasis ilmu dan teknologi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.